Dari gedung DPRD Kabupaten Malang, inilah debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara debat publik pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Malang 2020. Hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, debat publik malam hari ini akan menjadi media sosialisasi bagi setiap calon kepala daerah untuk bisa menyampaikan profil, visi, misi, program kerja, serta masa depan yang akan diusung untuk 4 tahun ke depan untuk Kabupaten Malang yang lebih baik. Untuk itu pastikan Anda, khususnya warga masyarakat Kabupaten Malang, untuk menyimak acara ini hingga akhir, sehingga Anda dapat benar-benar mempunyai gambaran sosok seperti apa yang akan Anda pilih sebagai pemimpin pada pemungutan suara di tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Saudara, selain disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Jawa Timur, debat publik malam hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui siaran Radio Republik Indonesia, Elvara FM, Citygate FM, Kalimaya Baskara FM, dan Kanjuruhan FM. Selain itu, acara debat malam hari ini juga bisa Anda saksikan secara live streaming di YouTube channel KPU Kabupaten Malang. Perlu kami informasikan juga hadirin dan juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada, bahwa acara debat publik malam hari ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dan hadirin serta pemirsa, untuk mengawali acara debat publik malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia serta pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, berikutnya marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang kepada yang kami hormati Ibu Ani Suhartini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Malang, yang kami hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, yang terhormat
para panelis debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, yang terhormat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020, pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, pasangan nomor urut 3, yang kami hormati tim kampanye pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan yang kami banggakan pemirsa debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita panjatkan secara bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya dalam keadaan sehat kita masih bisa beraktivitas. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang merupakan kampanye yang difasilitasi oleh KPU dengan tujuan yang pertama, menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja paslon kepada pemilih dan masyarakat Kabupaten Malang khususnya. Kemudian yang kedua, bahwa pelaksanaan debat ini juga bertujuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih ini nanti menentukan pilihannya. Kemudian di samping itu, debat ini juga menggali lebih dalam dan lebih luas atas setiap tema yang disajikan dalam setiap debat. Dalam pandemi COVID-19, debat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Malang dengan ketentuan membatasi jumlah undangan maksimal 50 orang keseluruhan dalam satu ruangan, kemudian menerapkan dengan tegas protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas. Semata-mata kami lakukan untuk terwujudnya pemilihan yang sehat dan bermartabat. Mari kita saksikan secara bersama-sama debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Pemilihan bermartabat, Kabupaten Malang hebat, Kadit nyoblos, Kadijos. Wallahul muwafiq ila awaq mitorik, billahi fisabil haq, fasabikul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin dan pemirsa debat publik Pilkada Malang 2020 malam hari ini akan dipandu oleh dua orang moderator. Beliau merupakan presenter berita di TVRI Stasiun Jawa Timur. Hadirin dan pemirsa, marilah kita sambut, inilah Rina Fahlevi dan Briansyah Dewandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini dengan bangga Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Timur mempersembahkan debat publik Pilkada Kabupaten Malang 2020. Saya Rina Fahlevi. Dan saya Briansyah Dewandri. Kami berdua diberikan mandat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai moderator jalannya debat publik pada malam hari ini. Dan debat publik Pilkada Kabupaten Malang putaran pertama malam hari ini akan mengangkat tema kesejahteraan rakyat. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur, selanjutnya kita akan memanggil ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Malang 2020. Kami panggil pasangan calon nomor urut 1, Dr. Andes Haji Sanusi MM dan Dr. Andes Haji Didik Gatot Subroto SHMH. Pasangan calon nomor urut 2,
Latifah Sohib Hajah, Dokteranda, dan Haji Didi Budi Mulyono, Insinyur MT. Kami panggil pasangan calon nomor urut 3, Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, SHMM MHUM. Baik, kami persilahkan untuk paslon untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia. Dan selanjutnya kami akan bacakan tata tertib debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malang, dan tata tertib ini dikhususkan bagi pasangan calon. Yang pertama, hadir lengkap pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Yang kedua, mentaati durasi yang ditentukan. Yang ketiga, menyampaikan bahasan tema sesuai dengan pembahasan dan tidak melebar. Yang keempat, dilarang menyerang persoalan pribadi di luar tema yang ditentukan. Yang kelima, dilarang menyerang fisik dan sara kandidat lain. Yang keenam, dilarang memprovokasi dan atau mengintimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. Dan yang ketujuh, wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Baiklah, dan selanjutnya kami akan membacakan tata tertib debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malang bagi undangan. Yang pertama, wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan KPU Kabupaten Malang. Yang kedua, dilarang merokok di dalam ruangan selama acara debat berlangsung. Yang ketiga, dilarang membawa alat peraga kampanye, bahan kampanye, dan atau atribut kampanye. Yang keempat, dilarang meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. Yang kelima, dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. Yang keenam, dilarang membawa senjata tajam. Yang ketujuh, dilarang keluar masuk ruangan selama acara debat berlangsung kecuali pada saat jeda iklan. Yang kedelapan, wajib menjaga ketertiban selama acara debat. Dan berikutnya, wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Baiklah, itu tadi kita sudah membacakan seluruh tata tertib baik untuk pasangan calon maupun hadirin yang hadir malam hari ini. Selanjutnya kita akan perkenalkan para panelis yang akan bertugas malam hari ini. Adapun panelis yang bertugas di debat publik Pilkada Malang pada malam hari ini, yang pertama, Dr. Putu Moda Arsana, SPPD, KEMD, Finasim, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia KKI periode 2020-2025. Yang kedua, Dr. Nur Subekti STMT, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Yang ketiga, Dr. Rerpol Romi Hermawan SOS MAP, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Muhammad Khalid Mawardi SOS MAB PhD, Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selanjutnya, Dr. Nurul Badriah SEME, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Pradana Boy ZTF MA PhD, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Haja Asmawati Roshida SHMPD, Widya Suara Balai Dikat Keagamaan Jawa Timur. Dr. Haji Muhammad Adib MAG, Rektor IAI Al-Qolam Malang. Terakhir, Haji Muhammad Hasbullah Huda MAG, Ketua Prodi Aswalul Syakisha IAI Al-Qolam Malang. Baik hadirin dan para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita akan langsung segera memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu debat terbuka atau debat publik untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malang 2020. Langsung saja kita masuk dalam sesi yang pertama. Pemaparan visi dan misi.
Baik, dalam segmen yang pertama ini, para paslon akan memaparkan visi dan misi mereka dan panitia akan memberikan waktu selama 90 detik. Baik, dan visi dan misi ini akan berkaitan dengan tema kita yaitu kesejahteraan rakyat. Kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kami berikan waktu 90 detik. Paslon nomor urut 1 siap? Boleh dengan berdiri Bapak ya? Waktu kita mulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Komisioner KPU, yang saya hormati Komisioner Bawaslu, para panelis, para hadirin hadirat yang berbahagia, para paslon nomor 2 dan nomor 3, juga yang saya banggakan pemirsa TVRI dimanapun berada yang kami cintai. Saya Muhammad Sanusi, asli Kabupaten Malang, lahir di Gondang Legi, dan sebelah saya Pak Didik Gatot Subroto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 1. Dalam periode ke depan, visi kami adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang makmur, bersatu, mandiri, berdaulat, dan juga berkepribadian dalam semangat gotong royong yang dibingkai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, harga mati yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda, tapi kita satu. Adapun visi kami akan kita wujudkan dengan Pancacita, dengan program unggulan Sabta Baik, Pinunggul. cukup. Paslon nomor 1 cukup. Terima kasih. Oke, persilakan duduk kembali untuk paslon nomor urut 1. Dan selanjutnya kita akan persilahkan paslon nomor urut 2. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, persilakan untuk berdiri. Ya. Waktu dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para panelis yang saya hormati, para hadirin dan masyarakat Kabupaten Malang yang saya cintai. Visi paslon nomor 2, Malang Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin, yang diterjemahkan dalam misi 1, pembangunan infrastruktur, yang kedua, pemberdayaan masyarakat dan pemuda, yang ketiga, pembangunan karakter masyarakat, yang keempat, pelayanan publik, dan yang kelima, mengembangkan pariwisata, ketenagakerjaan, dan pembangunan ekonomi. Adapun visi misi tersebut kami terjemahkan dalam program-program sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, kami siap untuk menghilangkan dikotomi antara pendidikan sekolah dan madrasah. Yang kedua, kami siap untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan sekolah gratis. Mohon izin, berikutnya tentang pembangunan perempuan, kami siap menyelenggarakan musrenbang perempuan untuk mengakomodasi kepentingan perempuan, dan untuk pemuda kami akan menyelenggarakan pendampingan pelatihan ekonomi kreatif berbasis Baik, digital. cukup. Terima kasih paslon nomor 2. Serta 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis. Baik, dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan tema kita kesejahteraan rakyat. Kami persilahkan. Dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bawaslu, panelis paslon 1 dan 2, serta seluruh masyarakat Kabupaten Malang yang kami banggakan. Malang Jejak adalah gerakan moral yang tumbuh karena terpuruknya Kabupaten Malang di berbagai bidang. Bagaimana bisa Kabupaten Malang yang sudah berusia 1259 tahun
dengan penduduk 2,6 juta jiwa dan kaya akan sumber daya alamnya, namun menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Timur. Ini masalah serius, jelas sangat serius. Untuk itu kami hadir memberikan solusi dengan visi terwujudnya Kabupaten Malang yang jejak dengan 3 pilar jejak, yakni jejak moral, jejak pemerintah, dan jejak penghidupan. Dengan program aksi jejak Songo terdiri dari jejak kesehatan, pendidikan, ekonomi, layanan, tenaga kerja, infrastruktur, industri dan perdagangan, penanaman modal, serta jejak hukum, sosial, dan lingkungan. Salam dari kami Paslon 3, salam jejak, wis wayahe Malang kudu jejak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Terima pasangan kasih. calon nomor urut 3. Baik, dan boleh kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga paslon yang telah menyampaikan visi dan misinya di sesi pertama ini. Nanti masih akan kita lanjutkan dengan sesi kedua, Brian. Selanjutnya nanti akan ada pendalaman tentang visi dan misi dan juga nanti pertanyaan dari para panelis. Namun sebelumnya Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Pemilihan Serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Kembali di debat publik Pilkada Kabupaten Malang 2020. tadi kita telah bersama-sama menyaksikan, mengikuti jalannya pemberian visi dan misi dari betul. ketiga pasangan calon dan kita akan melanjutkan lagi Rina untuk segmen berikutnya. Ya, di sesi kedua ini pada saat jeda tadi, para paslon, masing-masing paslon telah memilih satu buah amplop yang berisi pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Dan kita bisa memperlihatkan kepada Anda pemirsa dan seluruh hadirin yang hadir di sini bahwa amplop ini tertutup, masih tersegel dengan rapi. Jadi seluruh pertanyaan yang akan kita bacakan tadi bersifat rahasia dan nanti baru kita akan robek dan buka isinya pada saat kita akan membacakan pertanyaan. Dan kita awali dari paslon nomor 1 yang tadi memilih dan mendapatkan amplop nomor 1 juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam sesi ini, Iya. pasangan calon akan mendapatkan waktu 60 detik Baik. untuk menjawab. Dan Pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 1 adalah dari pendidikan. Menurut dari data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Malang memiliki sejumlah 2.310 satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam masa pandemi yang melanda sejak bulan Maret 2020, sistem pembelajaran pada semua jenjang dan jenis mengalami perubahan di mana pembelajaran dilakukan dengan sistem daring. Sistem ini mengalami beberapa kendala, di antaranya keterbatasan penguasaan teknologi informasi baik oleh guru maupun siswa, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, serta kurang siapnya anggaran untuk mendukung sistem ini. Jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, langkah konkret apa yang akan saudara ambil agar pelayanan di bidang pendidikan dapat terwujud secara memadai, adil dan merata di 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa di Kabupaten Malang. paslon nomor urut 1 siap? Ya, kami persilakan untuk berdiri. Terima Waktu kasih. dimulai dari Anda berbicara. Pertama, Silakan. untuk mengatasi SDM guru yang tidak memadai, maka langkah pertama semua guru yang kita petakan harus mendapatkan diklat dan pembinaan tentang teknologi sistem daring. Yang kedua, untuk pemerataan internet yang merata akan kami berikan wifi gratis di setiap kampung di Kabupaten Malang. Yang ketiga, tentang kekurangan anggaran sudah kami anggarkan, namun karena COVID nanti ke depan kita anggarkan karena pendidikan berkewajiban untuk mendapatkan anggaran 20% dari APBD, sehingga nanti semua kekurangan dan pelaksanaan ini akan kami lakukan dengan baik. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak calon bupati sudah kita laksanakan dan sudah bisa kita ketahui di lapangan bahwa mulai dari bagaimana penyediaan teknologi, bagaimana penyediaan internet secara keseluruhannya sudah dipastikan siap di lapangan. Baik, cukup paslon nomor 1, terima kasih. Iya. Waktu habis dan selanjutnya kita persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya sama, 60 Bisa detik. berdiri? Kami mohon untuk berdiri paslon nomor urut 2. Ya, Dimulai. waktu dimulai. Terima kasih moderator. Dari pemantauan kami di lapangan, ternyata masih banyak siswa yang tidak mempunyai gawai, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Atau ada yang satu rumah hanya mempunyai gawai satu, sehingga pada saat pagi ayahnya bekerja, dibawa ayahnya ke kerja, kemudian anak-anak baru bisa menggunakan itu saat ayahnya sudah sampai di rumah. Permasalahan yang nomor 3 yang belum juga diatasi oleh pemerintah Kabupaten Malang pada saat ini, subsidi untuk pembelian paket data. Dan ini salah satunya yang juga menyebabkan para peserta didik, bahkan mungkin termasuk guru yang non PNS, guru tidak tetap atau guru honorer, kesulitan biaya untuk membeli paket data. Baik, masih ada waktunya? Baik, Cukup? terima kasih. Oke, baik. Paslon nomor 2. Dan kita persilakan paslon nomor urut 1 kembali menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 2 tadi, monggo. Ya, waktunya 1 menit juga sama Bapak. Ya, terima kasih. Waktu dimulai Ya. dari Anda berbicara, silakan. Ya, terima kasih karena tadi disampaikan oleh pasangan urut 2 temuan di lapangan. Tadi penanya menyampaikan nanti kalau saya jadi bupati semuanya akan saya selesaikan. Karena kemarin baru terjadi ini karena terjadi penyimpangan dan nanti pendidikan akan saya gratiskan semua untuk di jenjang SD dan SMP. Dan kita sudah melaksanakan untuk itu. Nah, sedangkan guru yang honorer ini karena gajinya terlalu dikit, maka nanti honorer akan saya samakan dengan honorer yang lainnya, sehingga mereka nanti akan berkecukupan. Terkait dengan kepentingan internet, hari ini sudah kita siapin SD mulai dari TK 15.000, SD 25.000, SMP 35.000. Tidak hanya pendidikan umum,
sekolah-sekolah pendidikan agama juga kita berikan setarakan yang sama. Ini sudah bisa dilaksanakan di Baik, lapangan. cukup paslon nomor 1. Terima kasih banyak. Untuk paslon nomor 3, untuk bisa menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktunya 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menanggapi paslon nomor 1, jadi ini di Kabupaten Malang dengan sistem daring ini, jadi 3 masalah. Yang pertama adalah satu teknologi, yang kedua adalah ini melek teknologinya. Jadi ada internet, ya teknologi internet belum merata, mau tidak bisa menggantungkan kepada sekarang jaringan yang nirkabel. Mau nggak mau harus bangun dengan kabel seperti jaringan optik, fiber optik seperti di kabupaten lain yang sudah dibangun. Nah kemudian harus ada jalan keluar sembari kita melakukan upgrading, bukan hanya gurunya tetapi siswa dan orang tua. Karena kesulitan saya juga merasakan. Jadi upgrading kemudian ada jalan keluar, misalkan pembelajaran melalui media televisi. Terima kasih. Waktunya masih ada, tidak ditambahi, tidak ada tambahan? Oke. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3 dan selanjutnya Selanjutnya persilahkan paslon nomor urut 1 kembali menanggapi. 60 detik dimulai Terima dari kasih paslon 3 sudah memberikan banyak masukan dan saran, dan itu program yang akan kami lakukan ke depan bila kami terpilih jadi bupati, sehingga dari awal sudah sejawab upgrading itu sudah kita lakukan untuk ke depannya. Kalau kemarin saya tidak bisa bicara karena saya jadi PLT, sehingga ke depan apa yang jadi kendala masyarakat akan kita lakukan, dan semua pendidikan termasuk pondok pesantren kita perhatikan semua. Jaringan internet sudah kita mulai secara keseluruhannya. Kominfo bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dengan beberapa kegiatan. Ke depan kami juga bersepakat bahwa bagaimana provider, setiap kali ada provider maka ada kewajiban mereka memberikan wifi gratis di masing-masing desa. Dengan demikian proses pembelajaran kita akan mudah, dan ini menjadi kewajiban bersama di dalam rangka membangun bangsa. Baik, sudah. Terima kasih kasih. untuk paslon nomor urut 1. Itu tadi kita sudah melihat pertanyaan yang dijawab oleh paslon nomor urut 1 dan kemudian ditanggapi paslon 2 dan juga paslon 3. Kita lanjutkan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Saya akan bacakan. Pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan amplop nomor 6, dan pertanyaan tersebut adalah dari pertanyaan para panelis yang telah diambil secara acak dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang pada malam hari ini. Baik, akan saya bacakan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Berdasarkan data dari Bagesbang Pol Provinsi Jawa Timur, persoalan agraria adalah salah satu dari 6 potensi konflik sosial di Jawa Timur. Di sisi lain, data Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2019 terjadi sekitar 2048 kasus konflik agraria di Kabupaten Malang. Konsep regulasi dan kebijakan apa yang akan Anda ambil ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati terkait penyelesaian persoalan konflik agraria di Kabupaten Malang? Kami persilahkan 60 detik. Dimulai Ya. dari Anda berbicara. Terima kasih moderator untuk mengenangani konflik program agraria. Kami akan memaksimalkan kinerja BPN Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati untuk menambahkan. Jadi memang benar apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa ada beberapa hal yang memang dirasakan terutama pada masyarakat yang di wilayah-wilayah pinggiran atau di masalah di kehutanan. Kita sudah ada program bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait dengan program PTL. Ya, ada beberapa desa sudah kita lakukan pada saat kami menjadi sekretaris daerah pada waktu yang lalu, bekerja sama dengan desa bagaimana untuk memaksimalkan terkait dengan tanah-tanah yang sudah akan dimiliki atau yang belum akan dilaksanakan, sehingga
pekerjaan-pekerjaan kita dibantu oleh pemerintah pusat dengan desa dan diantaranya dengan BPN juga. Nah itulah sudah terwujud beberapa hal. Baik, cukup paslon nomor urut 2, terima kasih. Ya, Kami aturkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi, durasinya 60 detik. ya. Silakan. Dimulai saat Anda berbicara. Boleh berdiri Bapak? Iya. Terima kasih. Tadi Ibu menyatakan bahwa akan memanfaatkan BPN, padahal BPN bukan bagian dari pemerintah Kabupaten Malang, adalah berdiri sendiri. Bagaimana Ibu memanfaatkan BPN yang sementara itu bukan bawahan Ibu, sementara konflik agraria dari 3.500 km persegi ini masih belum tertangani. Dan rata-rata problematika pertanahan Kabupaten Malang itu bersentuhan salah satu diantaranya dengan BUMN, dengan perhutani. Tentunya ini yang menjadi problem permasalahan bersama yang memang harus dicarikan solusinya. Nah, kira-kira apakah tepat hanya PTSL? Justru PTSL ini diberikan kepada wilayah-wilayah tanah yang memang hari ini tidak berkonflik. Maka ini penyelesaian yang tidak tepat. Menurut kami itu yang harus segera kita selesaikan, di mana yang kaitannya dengan BUMN dan perhutani. Baik, Baik. cukup paslon nomor urut 1. Waktunya habis. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Maksud kami di sini itu adalah koordinasi dengan BPN, dengan kecamatan, dengan desa, termasuk dengan aparat masyarakat, bagaimana kita bisa menjelentrehkan masalah-masalah yang selama ini konflik. Konflik itu bermacam-macam, mungkin karena warisnya tidak beres, kemudian pengadaan pembeliannya tidak beres, dan hal-hal yang lain yang perlu kita luruskan bersama. Jadi kita bukan memanfaatkan, tapi kita tetap berkoordinasi dengan BPN, termasuk dengan Pak Camat, dengan aparat desa, dan hal-hal yang lain terkait dengan pelaksanaan konflik yang ada di desa-desa. Mungkin itu. Masih ada waktu? Ada tambahan mungkin Bapak atau Ibu? Waktunya masih 15 detik. Terus sudah. Cukup? Baik. Terima Kita tunggu kasih. sampai waktu selesai. Ada tambahan? Silakan Ibu. Memang permasalahan pertanahan ini adalah permasalahan yang sangat sensitif. Baik, Siap. cukup Waktu habis. paslon nomor urut 2, terima kasih banyak. Dan selanjutnya untuk paslon nomor urut 3, silakan menanggapi dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Dimohon untuk Silakan. berdiri. Ya, silakan berdiri. Dimulai sekarang. Baik, untuk konflik yang menyangkut tentang pertanahan, memang kita harus melihat apakah konflik ini secara vertikal maupun horizontal. Kan memang banyak terjadi, khususnya di Kabupaten Malang. Konflik itu bisa terjadi antar warga maupun warga dengan desa. Terkait dengan persoalan ini, tentunya kita kembali kepada aturan yang berlaku. Memang ada kewenangan yang ada di pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang hanya sifatnya hanya mengusulkan ya kepada pusat, apakah itu ke BPN, ke perhutani dan sebagainya yang terkait, seperti itu. Saya tambahkan bahwa ini konflik sosial. Nah, biasanya saya lebih melihat bahwa ini putusnya manajerial antara organisasi bawah dengan atas, sehingga ditemukan bahwa konflik itu justru telah terjadi, bukan dicegah ketika mau terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon 3. Dan silahkan untuk paslon nomor 2 menjawab tanggapan dari paslon nomor 3, 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Monggo, silakan berdiri Bapak Ibu. Dimulai sekarang. Baik, terima kasih. Tadi disampaikan juga paslon 1 dan nomor 3 bahwa ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Memang pelaksanaan kegiatan-kegiatan konflik pertanahan ini memang terjadinya antara gesekan-gesekan di masyarakat yang tentunya perlu suatu aturan-aturan yang jelas antara tanah-tanah yang disengketakan, termasuk mungkin tanah waris, juga tanah termasuk tanah-tanah di perhutani yang di masyarakat masih ingin memiliki rasa kepemilikan pada tanah-tanah itu. Kemudian ada beberapa hal yang kurang beresnya aparat atau mungkin aparat atau kemudian tanah-tanah yang BPN yang sekali lagi itu juga bersengketa, dan hal-hal yang lain yang perlu kita luruskan bersama. Bagaimana ini kita bisa laksanakan bersama, berkoordinasi dengan BPN tentunya, koordinasi BPN, aparat desa dan camat terkait dengan aturan-aturan yang sudah
relokasi dari BPN. Baik, cukup paslon nomor urut 2, terima kasih untuk jawabannya. Baik, dan selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Amplop yang telah diambil oleh paslon nomor urut 3 adalah nomor 3 dan sama amplop ini masih disegel dan kita akan segera buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Dalam sektor sosial budaya, salah satu paradigma yang dikenal dalam teori pembangunan dalam aspek pengembangan sosial budaya adalah model inovasi triple helix. Dalam konteks Kabupaten Malang, setujukah Anda dengan pendekatan konsep triple helix tersebut terkait dengan pengembangan pariwisata di kawasan pantai selatan dan kawasan lainnya di Kabupaten Malang? Konsep kebijakan seperti apakah yang akan diimplementasikan yang sekiranya tidak meminggirkan kedaulatan masyarakat lokal baik dalam hal aset tanah, akses usaha ekonomi maupun nilai-nilai sosial budaya? Silakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Baik. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Ya, kami sendiri dengan konsep pariwisata, ini pariwisata membangun Malang dengan visi budaya. Jadi segala pembangunan itu dikaitkan dengan budaya. Banyak yang salah arti dengan budaya. Budaya dianggap hanya kuda lumping dan sebagainya, padahal budaya untuk kehidupan. Nah, rata-rata ya pembangunan itu meninggalkan budaya. Salah satunya pembangunan wisata yang nanti kami akan garap menjadi industri pariwisata di Malang Selatan. Tentu harus melibatkan penduduk lokal karena mereka the real stakeholder. Karena mereka adalah pemilik dari tempat wisata itu yang sudah turun-temurun dan ini harus menikmati kue pertama pembangunan di daerahnya. Terima kasih. Masih ada waktunya? Boleh ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 3. Dan selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Boleh kami mohon untuk berdiri, Bapak? Ya. 1 menit waktunya dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Tadi paslon nomor 3 ya menyampaikan bahwa pengelolaan pantai selatan diserahkan masyarakat. Saya kok pesimis. Sepertinya tidak menguasai Medan karena pantai selatan itu bukan milik masyarakat tapi milik negara. Sehingga seharusnya nanti masyarakat itu bisa bekerja sama dengan negara. Satu di antaranya yang harus dilakukan dalam jangka pendek, pemerintah daerah harus menjadi fasilitasi, undang perhutani bareng-bareng untuk duduk bareng. Satu di antaranya, bagaimana aturan itu bisa dilakukan sehingga warga masyarakat bisa diberikan kesempatan mengelola dengan model KSU dan sebagainya. Di samping itu ada hal-hal yang lain yang memang harus disiapin. Fungsi fasilitasi harus dijalankan sebagai kepala pemerintahan sehingga harapan warga masyarakat dan pemerintah daerah tidak ada yang merasa cukup dirugikan. Paslon nomor urut 1, Ya. terima kasih. Paslon nomor urut 1 telah memberikan tanggapannya. Kami persilakan paslon nomor urut 3 kembali menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 1. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 1. Saya adalah pelaku yang bekerja sama dengan perhutani. Kami mengetahui pantai selatan itu adalah haknya wilayahnya perhutani. Sama dengan apa yang saya usahakan di Kasembon, membuka wisata Coban Kedak, membuka rest area Desapa, itu juga wilayahnya perhutani. Dan ternyata masyarakat lewat LKDPH bisa disinergikan dengan baik. Jadi gini, terbiasa kita selalu melihat pagar, ya. Ketika kita mau berkreasi ada pagarnya sehingga kita menghindar, ya. Kalau saya lupakan pagarnya dulu, toh pagar itu adalah buatan manusia yang bisa dirubah ya dengan berbagai cara yang masih fleksibel karena semuanya adalah buatan manusia sehingga tidak menghentikan kreativitas kita untuk mengatakan bahwa itu bisa. Terima kasih.
Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Ya, dan selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi tadi pernyataan dari paslon nomor urut 3. 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kabupaten Malang ini punya potensi pariwisata yang luar biasa. Baik potensi pariwisata alam maupun potensi pariwisata budaya. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan dari paslon nomor urut 3 bagaimana memadukan antara pariwisata dan seni budaya, terutama seni budaya lokal yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian berikutnya dari sisi ekologi atau lingkungan, bahwa masyarakat sekitar adalah bagian penting dari pengelolaan pariwisata. Bagaimana paslon nomor urut 3 untuk memadukan 3 pilar penting itu dalam pengelolaan pariwisata. Baik, jadi di wilayah pantai selatan itu ada sepanjang garis pantai 105 km. Nah itulah yang kira-kira yang seharusnya yang memang itu adalah tanah-tanah milik, mohon maaf, milik Baik, negara. cukup paslon nomor urut 2. Terima kasih untuk tanggapannya. Langsung paslon nomor 3 menjawab 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 2 ya. Saya bisa jelaskan. Jadi begini, pariwisata di Malang itu pariwisata biasa. Ini pertanyaannya jadi ke pariwisata, bukan ke sosial budayanya. Jadi nanti kami akan tingkatkan, naik kelaskan menjadi industri pariwisata. Jadi kita nanti tidak kalah seperti Batu, tetapi kita berkonsep lain karena Batu adalah wisatanya non alam. Sementara Malang Kabupaten punya wisata alam yang luar biasa dan hari ini tertidur sehingga tidak bisa menyumbang pendapatan asli daerah yang banyak. Dia tertidur bahkan sekarang sudah doyong, maka kami bikin jejak di pariwisata nanti. Terima kasih, itu saja. Waktu masih ada, silakan ditambahkan. Untuk pariwisata tentunya kita harus bisa memadukan dengan budaya, jadi harus ada saling sinergi karena bagaimanapun juga budaya itu adalah cikal bakal. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Dan Baik. ketiga paslon telah Memberikan jawaban dan juga tanggapannya. Kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu, dan selanjutnya nanti sesi berikutnya akan kami lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, selepas yang berikut ini kami kembali untuk Anda. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Pilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik Pilkada Kabupaten Malang 2020. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sesi berikut ini kita akan memberikan, tadi pada saat kita jeda iklan, ini dari panelis, begitu sudah memberikan pertanyaan. Ada beberapa amplop yang dipilih secara acak oleh ketiga paslon. Dan seperti sesi sebelumnya, kita berdua sebagai moderator akan membacakan pertanyaan yang ada di ketiga amplop ini. Kita awali dari paslon nomor 1 yang mengambil amplop dengan nomor urut 9. Dan kita buka dengan segel yang masih tertata, dan ini dan pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. dalam sektor pemuda dan perempuan. Pemuda dan perempuan adalah dua komponen warga yang amat penting peranannya dalam keberlangsungan suatu bangsa. Jika pemuda dan perempuan suatu bangsa bagus, maka akan baguslah masa depan bangsa tersebut. Jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang, kebijakan apa yang akan saudara unggulkan untuk meningkatkan pemberdayaan dua komponen warga tersebut dan membuat mereka lebih berprestasi sehingga berpotensi untuk punya, maksud kami, buat mereka lebih berprestasi sehingga potensi dan prestasi mereka dapat menjadi modal penting bagi pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Malang. Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 1 dan waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Jika saya terpilih nanti pemuda akan saya kembangkan kreativitasnya untuk bisa memberdayakan mereka agar mereka bisa menciptakan tenaga kerja, maka nanti akan ada program Sadisapu, satu desa satu pemuda kreatif yang nanti akan kita bingkai dalam Malang Milenial Kreatif. Dan untuk perempuan nanti kita berdayakan dengan pemberdayaan pengelolaan ikan di setiap rumah tangga. Kita bikin perikanan-perikanan yang bisa dikelola oleh kaum wanita. Dan tentunya kita siapkan juga sebagai pemuda pelopor dengan harapan bagaimana ke depan pemuda secara keseluruhan, pemuda secara keseluruhan tetap mencintai bangsa dan negaranya, mempercayai bahwa NKRI adalah negara yang... Paslon nomor urut 1, terima kasih. Ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan paslon urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 60 detik. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi telah disampaikan oleh paslon nomor 1 bahwa peran perempuan dan pemuda sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Malang. Kami mohon ada satu jawaban dari paslon nomor 1 tentang program yang akan dilakukan jika paslon nomor 1 nanti menjadi kepala daerah terkait dengan pembangunan pemuda dan pembangunan perempuan. Karena selama ini banyak kebutuhan-kebutuhan perempuan yang belum terakomodasi, sehingga ini perlu diaktualisasikan dalam bentuk program praktis. Jadi termasuk pembinaan pemuda dan pemudi Karang Taruna, kami melihat masih belum banyak terwadahi sehingga kreativitas mereka itu sampai saat ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kami mohon Baik, dari cukup paslon nomor urut 2. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kembali paslon nomor urut 1 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 2. 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih paslon 2 sudah menyampaikan sebenarnya Pak Didi ini lama jadi sekda. Namun demikian jika saya terpilih jadi bupati maka setiap pemuda akan saya berikan pendidikan dan pelatihan untuk bisa berkreasi, mengembangkan inovasinya sendiri dengan penyediaan modal tanpa bunga atau
dengan bunga yang ringan. Untuk itu setiap pemuda akan ditampilkan sesuai dengan kemampuan dan potensinya agar mereka bisa menciptakan pekerjaan bukan cari pekerjaan. Dan semua ini sudah banyak pemuda-pemuda yang sudah mengutarakan hal itu kepada saya, dan insya Allah kami siap untuk mengawal para pemuda untuk lebih maju dan lebih makmur. Perempuan sebenarnya juga cukup banyak beberapa desa yang satu rumah satu usaha lele. Dengan demikian ini sebagai wujud bahwa itu sudah kita kerjakan. Nomor urut 1, terima kasih. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dari pernyataan paslon nomor urut 1. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 1. Saya adalah contoh pemuda kreatif dari desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Sepengetahuan saya sampai sekarang usia saya seperti ini, sampai dengan 9 perusahaan 1.200 karyawan, saya tidak pernah disentuh apapun oleh Kabupaten Malang. Negaranya Alpa tidak pernah hadir. Bagaimana prosesnya? Data pun tidak ada pemuda, apalagi meningkatkan dengan skill. Mapping skillnya pun tidak ada. Training itu dipanggil atas dasar program, bukan skill dipetakan dulu butuhnya apa, kemudian di training. Jadi pemuda itu dua, satu skill, yang kedua akses. Ya, mohon dijelaskan skill dan akses ini kepada pasangan satu yang sampai saat ini kami tidak merasakan itu jatuh sampai ke bawah. Terima kasih. Baik. Cukup, terima kasih paslon nomor urut 3. Langsung dijawab paslon nomor urut 1, 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih paslon 3. Top. Itu yang nanti akan kita lakukan jika saya terpilih jadi bupati, maka akan ada diklat wirausaha untuk mereka dengan pemetaan mereka punya keahlian apa, lalu buktikan nanti kalau pasangan nomor 1 jadi, kita akan hadir ke desa-desa, dan ini sudah kami lakukan, datang ke desa-desa selama ini, dan alhamdulillah banyak respon. Ada pemuda 23 tahun bisa bertani dan menghasilkan tiap bulan dengan luasan 3.000 meter 500.000 per 3 hari. Perempuan hari ini sudah banyak yang sudah kita lakukan, mapping sudah kita lakukan, pelaksanaan pelatihan sudah dilakukan, tinggal untuk lanjutan. Bagaimana program lanjutan ini akan kita siapin, kolaborasi akan kita siapin antara Biro Wisata dengan para IKM-UKM yang ada di Kabupaten Malang. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 yang telah menjawab. Baik, dan selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 yang telah memilih amplop nomor 8 dan masih tersegel dengan rapi. Silahkan dibuka, Brian. Pertanyaan untuk paslon 2 akan saya bacakan. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang termasuk dalam 10 besar di Jawa Timur merujuk pada data terbaru yang dirilis pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga pertengahan bulan Oktober tahun 2020. Jumlah kasus COVID-19 sebesar 980 kasus. Jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang, apa program saudara untuk menangani kasus COVID-19? Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2, 60 detik dimulai dari Anda menjawab. Silakan berdiri Bapak Ibu, dimulai sekarang. Yang pertama terkait dengan penanganan pandemi COVID, yaitu terkait dengan kesehatan dan terkait dengan dampak sosial. Untuk dampak kesehatan tentunya kami akan menggunakan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Satgas COVID.
berkoordinasi dengan stakeholder yang sudah ditentukan. Namun untuk dampak sosial, Kabupaten Malang ini nampaknya belum mempunyai digitalisasi penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jika kami terpilih, maka pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan digitalisasi dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 sehingga dampak kesehatan maupun dampak sosial bisa tertangani dengan baik, bantuan-bantuan sosial bisa tersalurkan kepada yang berhak. Baik, cukup paslon nomor urut 2, terima kasih. Selanjutnya. Ya, paslon nomor urut 1 kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jadi Ibu, COVID ini adalah persoalan pandemi darurat nasional. Jadi harusnya ada langkah konkret. Ibu, apa yang dilakukan itu tidak hanya digitalisasi, tapi pemetaan dan semua stakeholder harus ikut campur. Dan saya sudah melakukan semua perguruan tinggi, 5 perguruan tinggi saya ajak untuk kerjasama untuk menangani satu perguruan, satu kecamatan. Dan alhamdulillah sebelum saya cuti, tanggal 25 September, 4 hari Kabupaten Malang bisa zero COVID. Nah itu dengan kebersamaan itulah COVID bisa ditangani bersama karena protokol kesehatan itu harus mutlak dilakukan oleh semua masyarakat dan alhamdulillah masyarakat kabupaten lebih taat sehingga COVID-nya sampai sekarang tidak berkembang dari urutan keempat sekarang menjadi urutan ke-10. Baik, silakan ditambahkan. Baik, Sudah terima cukup? kasih paslon nomor urut 1. Baik, kita kembali ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Saya baca media cetak beberapa hari terakhir ini ada penambahan jumlah penderita COVID dibandingkan jumlah yang sembuh itu jumlah tambahan penderita COVID lebih tinggi dibandingkan jumlah yang sembuh. Oleh karena itu ini menjadi pertanyaan, apakah pendekatan yang digunakan untuk menangani COVID ini sudah sesuai dengan SOP yang diberlakukan oleh Satgas COVID. Kemudian mengapa digitalisasi ini penting bagi kami supaya dampak-dampak sosial yang akibat pandemi COVID ini bisa terekam dengan baik sehingga dalam menangani COVID ini bisa terukur dan bisa dievaluasi dengan baik. Oleh karena itu saya menganggap penting digitalisasi penanganan pandemi COVID-19 ini. Baik, cukup paslon nomor urut 2. Kita lanjutkan untuk pasangan calon nomor urut 3 memberikan tanggapan dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih paslon 2. Jadi sebagai kepala daerah tentu tidak bisa menganggap kalau satu masalah itu berdiri parsial. Karena kami mencatat dengan adanya COVID ada 3 hal yang kemudian eksesnya ada di 3 hal. 1, kesehatan, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah social security. Ya, ini mohon dijelaskan dari 3 itu strategi apa yang Ibu pakai, di kesehatan seperti apa, di ekonomi seperti apa, yang kemudian social security. Karena 3-tiganya itu berdampak dan sekarang luar biasa. Terima kasih. Oke, masih bisa ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Ya, waktunya masih ada dan selanjutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 ya menanggapi dari paslon nomor urut 3. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang pandemi COVID ini tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada beberapa hal yang lain termasuk social security dan ekonomi. Terkait dengan ekonomi, merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja bahwa sejak Indonesia ditetapkan sebagai salah satu negara karena ini adalah bencana non alam yang tidak hanya menimpa negara kita tetapi juga menimpa negara-negara lain,
Maka banyak memang pengangguran terjadi pengangguran karena PHK atau karena pemberhentian sementara karena kondisi perusahaan dan industri yang tidak bisa melakukan aktivitas bisnis seperti biasanya, kecuali pegawai negeri dan pemerintah yang saat ini Baik, bisa... cukup. Terima kasih paslon nomor urut 2. Ya, baik, dan selanjutnya hadirin dan juga pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke pertanyaan untuk paslon nomor urut 3. Pasangan calon nomor urut 3 telah mengambil amplop dengan nomor 5 dan masih terdapat segel dari KPU Kabupaten Malang yang menjaga keabsahan dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan dalam aspek keagamaan. Belakangan ini, pengerasan sikap beragama menjadi fenomena dalam kehidupan beragama. Penelitian LIPI 2017 menunjukkan 25% masyarakat Indonesia melihat Pancasila tidak lagi relevan dan 52,3% setuju dengan kekerasan berbasis agama. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi harmoni kehidupan beragama secara luas. Data 2019 dari Dispenduk Capil Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa secara umum mayoritas penduduk Kabupaten Malang beragama Islam. Di samping eksistensi agama lainnya juga aliran kepercayaan. Kebijakan apa yang ditawarkan untuk mengatasi situasi ini jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati? Silakan dijawab paslon nomor urut 3, 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih, dan ini masalah bersama. Saya yakin dipicu oleh di 2019 sehingga menguat, ya. Tetapi lebih dari itu, kenapa ini bisa terjadi? Karena negara gagal hadir di situ. Lembaga-lembaga agama gagal menjadi bridging dan saling memihak. Gagal menjadi jembatan penyatu, ya. Mereka asik dengan kelompoknya sendiri, sementara negara alpa untuk hadir di situ. Jika kami menjadi Bupati Malang, insya Allah, maka kami akan menjadi jembatan penyambung, baik antar agama maupun interagama. Yang sekarang ini tidak ada. Jadi dibiarkan bertumbuh dengan sendiri, dengan ideologinya sendiri, yang kemudian ya ini tersiar hanya di internet, tidak pernah disambungkan dan didamaikan satu sama lain. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3 dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan berdiri. Terima kasih paslon nomor 3 tadi telah menyampaikan. Dari jawabannya terkesan paslon nomor 3 ini memojokkan selalu negara tidak hadir, selalu negara tidak hadir. Ini kan bisa memprovokasi masyarakat terhadap NKRI, karena begitu itu akan melemahkan nilai-nilai Pancasila dan negara untuk dianggap tidak hadir. Padahal ini sangat rawan. Bagaimana nanti kalau jadi bupati sedangkan selalu menggantungkan negara tidak hadir? Ini pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya, kalau terjadi pendirian tempat ibadah sementara di daerah itu ditolak oleh masyarakat, bagaimana sikap paslon 3 untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut yang terjadi di masyarakat? Ya, baik, cukup. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk menjawab tanggapan dari paslon nomor urut 1. Silakan. 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi Malang Jejeg itu hadir ya dengan menyajikan satu kelugasan sebagai arek Malang, ya. Arek Malang itu kalau A dia berkata A, tidak pernah berkata B. Kalau negara hadir, kami akan katakan bahwa negara hadir. Tetapi jika tidak hadir, kami akan bilang bahwa tidak hadir. Ya, contoh yang sekarang ini, kita hanya akses, jadi orang-orang ya tidak dipetakan, justru ketahuan setelah misalkan membuat hoak.
ya. Dan itu dilakukan oleh pihak kepolisian, ya, yang justru lebih aktif di situ. Sementara kita di Pemda itu tidak, kami tidak merasakan itu. Karena saya sudah belajar banyak kelompok, dan intinya mereka hanya minta kalau ada komunikasi baik, ya, Pemdanya mengkomunikasi, itu insya Allah selesai. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Iya, dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 menanggapi tadi pernyataan dari paslon nomor urut 3. Silahkan, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Bagi kami, kerukunan umat antar beragama itu harus diutamakan. Karena kita hidup di Indonesia ini sesuai dengan undang-undang, maka agama yang diakui tidak hanya agama mayoritas saja. Oleh karena itu, bagi kami kerukunan umat antar umat beragama itu menjadi prioritas. Pertanyaan kami, seandainya suatu ketika pada saat paslon nomor 3 dihadapkan kepada konflik yang bersumber pada terkait dengan konflik agama, maka pendekatan apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor 3? Baik, ditambahkan? Baik, kami menambahi bahwa memang hal-hal ini terpecik oleh karena situasi dan diskriminasi. Cukup, paslon nomor urut 2. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk bisa menjawab 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, Malang Jejak itu hadir, ya, jadi membuat satu pembeda bahwa kami ini contoh baik. Pak Gunadi berbeda agama dengan saya. Coba pasangan misalkan 1 dan 2 berani Anda mengambil orang yang berbeda, padahal Pak Gunadi minoritas. Kami contoh yang baik bahwa saya merasa bahwa Islam yang saya peluk adalah rahmatan lil alamin. Ya, ini yang kami itu. Jadi sudah tidak lagi ada pertanyaan bahwa inilah kami, jawaban. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan bahwa kami jawaban. Di Malang Jejak juga begitu. Pertama bergabung ada yang 01, 02, keras saling posting dan sebagainya. Saya tampil sebagai bridging, sebagai jembatan. Ayo, nasional boleh begitu, di Malang tidak, di Malang Jejak tidak. Sehingga kami semua agama kumpul di sini. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 3. Ya. Dan Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah melewati sesi ketiga. Dan nanti kita akan masuk sesi keempat. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk ketiga paslon yang telah memberikan berbagai macam tanggapan dan jawaban dari pertanyaan para panelis. Siap, dan kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Pilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2.
pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon bupati dan wakil bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Masih bersama kami di debat publik Pilkada Kabupaten Malang 2020. Tadi telah kita lihat ketiga paslon menjawab pertanyaan dari para panelis dengan tanggapan masing-masing. Ya. Dan sesaat lagi, Ya, kita akan masuk ke sesi keempat. di mana para paslon, Ya. calon bupati khususnya, akan memberikan pertanyaan satu sama lain. Begitu Ya, ya, Rina? pertanyaan dari masing-masing calon bupati untuk sesi yang pertama ini. Sesi segmen 4, sesi pertama. Kita akan persilahkan nanti masing-masing calon bupati memberikan pertanyaan kepada calon bupati yang lain, dan calon bupati yang lain tersebut menjawab dengan waktu sama, waktu pertanyaan dan waktu menjawab adalah 1 menit. 60 detik. begitu Ya, ya. dan langsung saja kita berikan kesempatan untuk calon bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, saya memperjelas lagi. Tadi Ibu masalah konflik agraria menggantungkan ke BPN. Padahal kita tahu BPN itu bukan lembaga penyelesai konflik, tapi Ibu menggantungkan ke sana. Bagaimana Ibu memprediksikan itu? Itu untuk calon 1. Yang kedua untuk paslon 3 tadi masalah konflik sosial yang begitu ketat, selalu mengatakan negara hadir. Tapi di sisi lain beliau menjawab, di situ ada polisi, di situ ada polisi ini apa bukan negara, Pak? Polisi itu ada kepolisian negara Republik Indonesia. Dan di Kabupaten Malang insya Allah konflik kita hadir dengan memakai FKUB dan memakai lembaga-lembaga yang lain, dan pada akhirnya di pemerintah juga hadir, Pak Sekda ini juga mengetahui juga. Oke. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan dari Cabup nomor urut 1 dan Silakan. akan dijawab oleh Cabup nomor urut 2. Silakan Ibu untuk berdiri. 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya terkait dengan konflik pertanahan. Saya tadi memang menjawab memaksimalkan fungsi BPN. BPN ini tugasnya membantu koordinasi bagaimana permasalahan pertanahan itu bisa diselesaikan. Untuk teknis pelaksanaannya kami silahkan Pak Didi. Baik, jadi memang BPN itu bukan aparat pemerintah Kabupaten Malang, tapi kita itu sudah ada dinas pertanahan yang bantunya tetap koordinasi dengan BPN maupun dengan dinas pertanahan yang ada di kabupaten, termasuk dengan koordinasi dengan aparat-aparat desa maupun di kecamatan. Dan beberapa penyelesaian tanah itu sudah lumayan bagus, tapi memang ada beberapa kendala memang yang seharusnya secara hukum dan aturan-aturan itulah yang Baik. harus kita patuhi dan kita benarkan bersama, bahwa hal-hal terkait dengan undang-undang maupun undang-undang pertanahan itulah yang juga Baik, harus cukup. kita. Iya. Baik, kami tegaskan sekali lagi ini adalah pertanyaan antar calon bupati. Bupati, betul ya. Dari calon bupati ke calon bupati. Nanti ada kesempatan untuk calon Wakil wakil bupati kepada calon wakil bupati. Baik. Begitu ya? Kita berlanjut lagi, Rina. Untuk calon bupati nomor urut 2 Iya. memberikan pertanyaan untuk calon bupati nomor Nomor urut urut tiga. 3. Kami persilahkan Ibu untuk memberikan pertanyaan, waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan pendidikan, tentang kualitas pendidikan di Kabupaten Malang ini nampaknya masih jauh dari kata sempurna, terutama terkait dengan masih banyaknya tenaga pendidik yang non PNS, artinya yang guru tidak tetap maupun guru honorer yang mendapatkan gaji masih di bawah standar ya. Ada yang 300.000, ada yang 500.000. Sedangkan seringkali kita dengarkan bahwa
pemerintah akan meningkatkan gaji atau insentif guru yang non PNS itu akan disesuaikan dengan UMK yang berlaku. Oleh karena itu, bagaimana kebijakan anggaran yang akan dialokasikan oleh paslon nomor 1 terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru di Kabupaten Baik, cukup. Malang. Paslon nomor urut 3. Iya, Kami persilahkan berikan untuk kesempatan. menjawab dari pertanyaan paslon nomor urut 2. Iya, silahkan, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih paslon nomor 2 bahwa GTT PTT guru tidak tetap, pembantu pendidikan tidak tetap, ada lagi yang nasibnya lebih sengsara lagi adalah guru-guru di luar itu, guru madrasah dan sebagainya, mereka berpenghasilan rendah. Ini tidak adil karena apa? Pemerintah satu sisi menetapkan UMR tapi berlaku untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ini bagi saya tidak masuk akal. Nah, strategi nanti ya mereka harus diupah layak dengan satu menutup kebocoran anggaran APBD karena kami meyakini itu bocor. Yang kedua adalah refocusing anggaran. 2 itu saja insya Allah sudah mencukupi. Terima kasih. Baik, cukup. Ya, terima kasih. Calon Bupati nomor urut 3 telah memberikan jawaban. Dan selanjutnya calon Bupati nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1 yang juga akan dijawab nantinya oleh calon Bupati nomor urut 1. Silahkan. Kami aturkan 60 detik untuk calon Bupati nomor urut 3. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Silahkan memberikan pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 1. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk calon Bupati nomor 1 bahwa sekedar info 2012 ya saya dikasih hadiah belajar manajemen di Jepang di Osaka, sehingga salah satu keahlian saya dalam menulis visi misi dan visi misi Malang Jejak ini insya Allah saya tulis sendiri. Saya mengkritisi visi saja, jadi Malang makmur dengan 5 tahun ke depan dengan kondisi existing seperti ini, bahwa ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan 5 tahun Malang menjadi makmur karena hitungan manajemennya nggak ada gitu. Nah, boleh saya dijelaskan bagaimana membuat Malang makmur dengan 5 tahun? Terima kasih. Ya, baik. Kita tunggu waktunya terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk menjawab juga 60 detik. Ya, kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1. Terima kasih Bapak. Ya, karena belum berkecimpung di pemerintahan itu bertahap, berjenjang. Jadi kalau kita mencanangkan sekarang Malang makmur, pertama ukuran makmur itu adalah pendidikan yang merata, yang ke depan akan saya buktikan nanti nilai kualitas pendidikan akan meningkat dan pendidikan nanti akan terjangkau oleh semua pihak. Yang kedua nanti kesehatan. Kita udah bikin kesehatan Kabupaten Malang sedemikian rupa dan alhamdulillah Menteri Kesehatan memberikan predikat terbaik untuk Bupati Malang sebagai individu yang peduli kesehatan, sehingga nanti programnya masyarakat semuanya berhak mendapat pelayanan kesehatan untuk menuju Malang makmur dengan memberikan pembayaran gratis kepada masyarakat miskin yang berobat di Kabupaten Malang. Yang ketiga, peningkatan ekonomi ini sedang tumbuh berkembang di Kabupaten Malang sehingga sekarang hotel bintang 5 sudah Baik, ada cukup. 2 di Calon Kabupaten Bupati Malang. nomor urut 1, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan tadi calon Bupati telah memberikan pertanyaan dan juga jawaban. Betul. Brian. Selanjutnya kita akan persilahkan calon Wakil Bupati untuk saling memberikan pertanyaan dan juga jawaban. Kita Diawali mulai. oleh calon Wakil Bupati nomor 2 yang akan bertanya kepada calon Wakil Bupati nomor 1. Waktunya sama, 60 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Baik, di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa dalam penanganan pemerintah sudah melakukan beberapa langkah. Jadi langkah yang termasuk Satgas dan lain-lain. Bagaimana menurut calon Wakil Bupati nomor 1? Karena apa? Karena kemarin itu karena kita sudah zona merah.
Zona merah bagaimana penanganan ini sampai terdampak masalah ekonomi, kemiskinan, sosial itu bagaimana merecovery pemulihan-pemulihan itu dengan baik, dengan sukses, sehingga apa yang kita lakukan bersama-sama itu membawa keberhasilan, dan apa yang langkah-langkah yang dilakukan oleh calon wakil bupati. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik. Masih ada 10 detik. Baik. Ya, sebentar Bapak, Sebentar, kita tunggu Bapak. dulu. Oke. Oke. Siap, dan kami persilakan untuk menjawab calon wakil bupati nomor urut 1. Silakan. Sudah Pak Didik juga ketahui bahwa yang sudah kita lakukan beberapa di antaranya bagaimana menyelesaikan COVID secara bersama-sama. Artinya pemerintah Kabupaten Malang, kalau saya nanti menjadi wakil bupati secara keseluruhan, ini tentunya ada sebuah kerjasama yang baik dengan bupati. Satu di antaranya rumah isolasi sudah kita siapin, penanganan bagaimana menjemput si pasien, kemudian mengkanal wilayah dengan program-program, salah satu di antaranya Kampung Tangguh, kemudian melakukan pendidikan, edukasi kepada seluruh warga masyarakat agar mereka tetap berdaya walaupun dalam situasi pandemi, baik secara kesehatan, perekonomian, sosial, sehingga secara keseluruhan warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah bagaimana menanggulangi virus COVID ini, penyebaran Baik, cukup maupun calon wakil bupati penetapan nomor 1. penyelesaian masalahnya. Waktunya, terima kasih. Ya. Selanjutnya, calon wakil bupati nomor urut 3 akan bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Untuk itu, 60 detik untuk Cawagup nomor urut 3 dipersilahkan. Silakan berdiri Bapak. Ya. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Malang Raya telah terjadi tsunami korupsi, termasuk di Kabupaten Malang. Terkait hal tersebut, maka saya bertanya kepada Anda yang pada saat itu juga menjadi pejabat di Kabupaten Malang, upaya apa yang sudah Anda lakukan dan yang akan dilakukan supaya korupsi ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Malang, dikaitkan dengan good and clean governance. Terima kasih. Cukup? Baik. Baik. Langsung Untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Silakan berdiri Bapak. Ya. Dimulai sekarang. Baik, terima kasih. Jadi yang dilakukan seandainya kami bersama Ibu menjadi bupati dan wakil bupati, bahwa kita harus lebih transparan lagi kepada lebih transparan APBD terhadap masyarakat, karena APBD itu adalah yang semuanya adalah kembali kepada masyarakat. Jadi ada beberapa hal aturan yang sudah ada regulasi dari pusat maupun dari provinsi, hal-hal apa yang tidak boleh dilanggar dan hal-hal yang harus dipatuhi. Ada beberapa hal memang termasuk kegiatan-kegiatan lelang, kegiatan perencanaan dan lain-lain yang seharusnya semua itu juga untuk kembali kepada masyarakat dan perekonomiannya juga untuk masyarakat. Dan itulah yang harus kita transparan, APBD kita harus transparan kepada masyarakat, apa hak-hak masyarakat, apa kegiatan masyarakat, dan yang akan dilaksanakan APBD itu untuk masyarakat. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Cawagup nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan Calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanyakan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan, waktunya 60 detik. Dari sekarang. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Malang ini cukup beragam dari sisi agamanya, sisi sosial budayanya. Bagaimana upaya-upaya Anda yang bisa dilakukan agar sosial budaya ini bisa terpelihara dengan baik. Dengan demikian ada ruang bagi mereka semuanya bisa beraktivitas, berakselerasi di antara satu dengan yang lain, sehingga ini mampu menumbuhkan sebuah nilai perekonomian di dalam rangka menuju sebuah kebersamaan ke depan. Langkah-langkah apa yang Anda lakukan apabila itu diberikan kepada pasangan 3 terpilih sebagai bupati atau wakil bupati? Terima kasih.
Baik, cukup. Terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan Calon Cawagup. Wakil Bupati nomor urut 3 untuk menjawab 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang harus dilakukan agar terjadi kerukunan dan sebagainya itu adalah harus ada harmonisasi. Ya, harmonisasi ini tentunya karena ini ada di wilayah Kabupaten Malang, kita melalui budaya yang ada di Malang yaitu terkenal dengan Malangan yang itu sifatnya adalah gotong royong, musyawarah, saling menghargai. Ya. Semuanya itu kembali kepada rule yang ada bahwa memang di negara kita ini prinsipnya akan adalah negara yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda. Tetapi itu adalah merupakan suatu potensi untuk menyatukan. Sama kita di Malang ini punya Arema. Kalau kita sudah bicara Arema, tidak melihat suku, agama, daerah manapun, semua bersatu untuk Arema. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Baik, Terima cukup, kasih. terima kasih. Ya. Untuk calon Wakil Bupati nomor urut 3 dan Ya. tampaknya Bupati dan calon Wakil Bupati sudah saling menanyakan dan sudah saling menjawab begitu Rina ya. Betul, dan nanti di sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana para paslon saling memberikan pertanyaan dan juga saling menjawab. Jangan kemana-mana selepas yang berikut ini. Kami akan kembali. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan, cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan, kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2020. Pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 3. Coblos calon Bupati dan Wakil Bupati pilihan Anda di TPS. Hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Sosialisasi ini dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami dalam program debat publik Pilkada Kabupaten Malang 2020. Ya hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan terbuka dari satu paslon ke paslon yang lain. Berarti calon Bupati dan calon Wakil Bupati Iya. memiliki kesempatan untuk bisa menanyakan dan menjawab dalam waktu yang sama, Iya. yaitu 60 detik. Baik, kesempatan yang pertama akan kita berikan untuk paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Ya, kami persilahkan untuk berdiri paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 3, waktunya 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih untuk paslon nomor 3 ya. Tadi telah banyak nyampaikan. Cuman saya berharap nanti kalau Anda terpilih jadi Bupati Malang, kira-kira dalam persoalan tadi masih berkutit di konflik, Anda berdua beda agama, tapi Anda menganggap bahwa Kabupaten Malang tadi datanya berbeda, sangat berbeda dengan pasangan yang serasi dan yang lain sama-sama.
Saya kira kita harus menghargai keberadaan dan keberagaman Kabupaten Malang yang tidak bisa digeneralisasi. Bagaimana nanti Anda kalau memimpin Kabupaten Malang dengan beragam kehidupan beragama yang ada di Kabupaten Malang ini agar terjadi harmonisasi yang tentunya orang beragama mempunyai keyakinan dan keimanan masing-masing yang tidak mungkin bisa diharmonisasikan dengan keyakinan agama yang lain. Baik, cukup. Terima kasih paslon nomor urut 1. Ya, dan kami persilahkan paslon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon 1. Jadi sekali lagi kami adalah contoh dari kemajemukan dan Malang Jejak menjadi contoh sempurna dari kemajemukan di Kabupaten Malang. Di kami ada Jawa, di kami ada Madura, di kami ada etnis yang lain. Dan itu kami kelola sehingga apa? Ini menjadi keberagaman contoh nanti Kabupaten Malang. Tentu kita ini ada FKUB, Forum Kerumunan Umat Beragama dan lain-lain yang akan kita efektifkan dan kemudian kita akan kasih rapot secara terukur. Jadi akan menjadi harmonisasi yang baik ya. Saya menangkap jadi gini, secara pribadi saya belajar paham apapun ya. Ternyata di sana hanya masalah komunikasi saja yang membedakan sehingga apa? Sampai selama ini tidak ada satupun yang mau menjadi jembatan penghubung. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3 yang telah menjawab. Baik, dan selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan pada paslon nomor urut 1. Waktu 60 detik. Ya, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Menurut data BPS Jawa Timur, angka pengangguran di Kabupaten Malang mencapai 3,82%. Ini lebih besar dibandingkan Kabupaten Tulungagung yang 3,36%. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang juga masih cukup tinggi, yaitu sejumlah 9,47%. Atau sebanding dengan 246.000 jiwa dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi yang 7,52%. Padahal penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas dari pemerintahan sebelumnya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Cukup? Baik. Selanjutnya kita persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Ya. 60 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih untuk menanggulangi angka kemiskinan yang menurut Ibu itu tinggi, tapi udah di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Kita bisa menekan dari 14% sekarang sudah 9,4, dan saya kalau jadi Bupati Banyuwangi akan saya selip nanti. Karena Banyuwangi 7,2 kita akan melebihi itu karena tiap tahun kita bisa menurunkan 1 digit dan ke depan insya Allah lebih dengan meningkatkan perekonomian dengan potensi yang ada di Kabupaten Malang. Kita kembangkan semua dari sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor industri sudah masuk semua ke Malang, sektor perhotelan dan semuanya akan kita tingkatkan sehingga nanti lapangan pekerjaan milenial kita kembangkan, lapangan pekerjaan tambah banyak, produksi tambah banyak, insya Allah nanti angka kemiskinan itu akan cepat selesai. Sebagai alat ukur, hari ini investasi masuk Kabupaten Malang cukup tinggi. Cukup? Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menanyakan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan, waktunya 60 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2 bahwa slogan Anda adalah Malang ada lagi ngalam boys gitu ya. Jadi saya ingin tahu bahwa dengan itu tidak hanya sekedar slogan, karena ini apa? Ini moto untuk Kabupaten Malang yang akan datang ketika misalkan Bapak sama Ibu terpilih sebagai Bupati Malang ya. Saya pengen dijelaskan kalau Malang itu bangkit, steppingnya seperti apa, titik nolnya yang dimulai seperti apa,
tahun pertama, kedua, keempat, sehingga kelima menjadi apa? Begitu. Terima kasih. Baik, cukup? Kami persilakan selanjutnya. Pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Malang Bangkit, Ngalam Boys. Ini titik nolnya kita mulai dari pandemi COVID. Dengan adanya pandemi COVID ini, semua sektor kehidupan di masyarakat itu mengalami penurunan, baik itu sektor ekonomi, pendidikan, kemudian sektor kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah perlu melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Ini saya artikan ini juga berangkat dari titik nol. Karena anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2019 untuk 2020 karena adanya pandemi COVID ini direlokasi dan direfocusing untuk penanganan COVID-19 baik dampak kesehatan maupun dampak sosialnya. Kemudian kalau step-step Malang Bangkit yang tahun pertama. Baik, cukup paslon nomor urut 2, terima kasih banyak untuk menjawab. Baik, dan selanjutnya kita beri semangat untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang 2020. Kita tiba pada sesi yang terakhir, yaitu pernyataan penutup. Baik. Kami akan memberikan kesempatan untuk seluruh paslon untuk memberikan pernyataan penutupnya dengan waktu 60 detik dan diawali oleh paslon nomor urut 1. Kami persilakan Bapak untuk berdiri dan waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Malang Makmur nomor 1 akan yang membawa Kabupaten Malang lebih maju dan lebih makmur. Untuk dulur-dulur, kalau ada lontong, ngapain makan ikan asin? Kalau ada nomor situng, cek milih selain tretan. Konco-konco kabeh, warga Malang, lu ngonang pakai saji lewat Karang Ploso, ono nomor siji nyapo mulih sing liya. Maka tanggal 9 Desember, ayo bareng-bareng datang ke TPS, pilih nomor 1. Sandi, Sandi, Malang Makmur. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Dan selanjutnya kita beralih ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup dalam debat publik pertama ini. Silahkan. Terima kasih. Kami akan memulai pembangunan kesejahteraan masyarakat harus berbasis keluarga dan mengarah pada penguatan ketahanan keluarga. Sebab menurut kami keluarga adalah entitas masyarakat kecil yang harus dibangun. Untuk itu kebijakan semua sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi dan yang lain-lain harus berbasis pada keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 9 Desember 2020 jangan lupa datang ke TPS. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup. Ya, jadi saya nambahi yang wedok milih wedok, sing lanang nyoblos wedok, nek lanang nyoblos lanang gak pantes kan gak oleh. Nggih, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Ya. Kita berikan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup pada hari ini. Silakan. Baik, warga Kabupaten Malang yang saya dan kami banggakan. Jadi perhelatan Pilbub 5 tahunan itu ibaratnya nyurung mobil mogok, didandani disurung dadi bupati, dada plus. Untuk mengakhiri ya era ngapusi. Karena apa? Kegiatan ini kalau seperti itu yang menang selalu calon bupati, rakyatnya ditinggalkan. Maka Malang Jejek akan mengakhiri itu dengan melakukan kontrak politik tanda tangan di atas materai seluruh janji politiknya. Yang kedua, atas dasar niat tulus pengabdian dan atas dasar kemiskinan di Kabupaten Malang yang membutuhkan uluran, maka saya pribadi jika terpilih sebagai bupati akan menghibahkan 100% gaji bupati untuk masyarakat yang membutuhkan. Salam jejak, wis wayahe
Malang, Kutu, Jejak. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus Berikan dan tepuk berikan tangan. semangat untuk Tiga ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Wow. Baiklah, dan Bapak Ibu hadirin serta pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada, kita tiba pada saat akhir debat publik Pilkada Kabupaten Malang putaran pertama tahun 2020 ini. Tentunya harapan seluruh masyarakat Indonesia, terutama juga masyarakat Kabupaten Malang agar Pilkada tahun ini bisa terselenggara secara aman, damai, dan juga sehat. Dan akhir kata, saya Brian Syadewandri. Dan saya Rina Fahlevi, kami undur diri dan kita ketemu lagi di debat publik berikutnya. selanjutnya. Dan Kita kami berikan persilakan, kesempatan ya. untuk seluruh paslon untuk memberikan salam dari jarak jauh kepada seluruh masyarakat di rumah dan juga kepada sesama paslon yang menandakan bahwa jalannya debat publik ini berjalan dengan damai, kondusif, dan sesuai dengan aturan yang ada. Siap, terutama protokol kesehatan ya Brian ya. Betul sekali. Baiklah, dan selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara kita, Aryo Wibowo. Ya baik, sebelum kita menutup acara debat publik pada malam hari ini, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Yang ada di Gedung DPRD Kabupaten Malang serta seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi debat publik tahapan pertama pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020. Anda sudah menyimak pemaparan yang sudah disampaikan oleh seluruh pasangan calon. Semoga Anda juga bisa menelaah nantinya yang akan Anda jadikan sebagai landasan siapa calon pemimpin yang akan Anda pilih pada tanggal 9 Desember 2020. Saya Aryo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam debat publik tahap berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.